Oke, mungkin saya coba mulai untuk lanjut kemarin ya tentang perkenalan soal AWS. Jadi untuk hari ini sih sekarang kita akan bahas soal kemarin soal database. Ini database ada dua dan RDS dan Postgres database ini ya nanti akan dijelaskan apa aja. Lalu kedua itu tentang monitoring, balancing dan scaling. Untuk monitoring ada CloudWatch, load balancing ada ELB, dan scalingnya itu isi auto scaling. Lalu karena perkenalan sudah selesai ini akan saya coba indeks lagi tentang AWS IAM yang kemarin sudah dibahas ya. Oke, lanjut. Ini mungkin sekarang saya akan menjelaskan soal RDS dulu. RDS itu adalah layanan manajemen database yang dikelola oleh AWS. Jadi ini adalah solusi cloud-nya dari AWS untuk database kita. Lalu AWS ini support untuk komersial dan open source ya, database. Yang komersial itu seperti Oracle, SQL Server itu didukung oleh BIAS, dan untuk yang open source itu ada MySQL, Postgres, dan MariaDB. Jadi MariaDB ini sebenarnya sih sama seperti MySQL, cuma ini memang beda developer. Lalu untuk konsepnya sih dari RDS ini sama seperti EC2, dia dibagi antara dua, ada compute sama storage. Jadi untuk scalingnya juga dia lebih fleksibel ya, bisa scaling dari compute atau bisa dari storage juga. Lalu mungkin saya coba ya, ada juga Aurora. Aurora ini saya basisnya cloudnya dari AWS. Jadi defaultnya itu untuk Aurora dia pada setup dia itu otomatis terbuat cluster dan otomatis dibuat endpoint ada dua. Jadi ada Uraj sama read-nya juga, dan endpoint cluster juga sih sebenarnya ada. Lalu mungkin saya coba jelaskan ke fitur-fitur RDS juga selain dari database-nya itu juga sudah ada auto backup. Itu auto backup itu otomatis backup satu hari itu satu kali biasanya bisa disetting bisa di jam berapa tapi biasanya sih settingnya dia dalam waktu UTC. Kita spawn dua node untuk kita. Jadi node kedua itu digunakan hanya untuk backup. Jadi kalau ada apa dari node pertama dari node main node kita itu kita bisa langsung ke node 2. Jadi itu bisa benar-benar similar untuk bisa langsung dari konsol maupun dari CLI. Oke, lanjut. Ini purpose built database. Ini sebenarnya database yang di luar dari relational database ya. Ini ada beberapa sih, ini mungkin saya juga nggak terlalu jelasin banyak karena saya juga masih belum pakai banyak sih soal ini. Ini yang pertama dari MongoDB, ini ada database SQL yang cepat, yang fleksibel lah ya. Ini cocoknya sih untuk aplikasi yang butuh emang performa tinggi dan skalabilitasnya itu horizontal. Lalu Elasticsearch ini sebenarnya dia itu dalamnya ada Redis dan Memcache. Dia ada ya mungkin untuk caching lah ya. Caching itu dalam memori. Ya, lalu ada MemoriDB untuk Redis. Jadi selain dari Elasticsearch untuk Redis ini ada juga dari MemoriDB. Cuma untuk MemoriDB ini memang saya juga masih belum pakai. Yang biasanya sih udah cukup dari Elasticsearch saja. Lalu DocumentDB ini sama seperti Mongo. Jadi ini dari cloudnya Mongo itu dari AWS. Jadi ini kompatibel dengan MongoDB. Lalu Keyspace ini alternatifnya alternatif cloud Cassandra yang di-provide oleh AWS. Lalu Neptune ini layanan basis data grafik. Jadi untuk aplikasi yang melakukan analisis relasi data dan penulisan grafik. Lalu TimeStream ini untuk aplikasi yang berfokus pada data time series ya.
khususnya sudah mengelola sama analisis ya time series, data-data time series. Ya. Lalu ada terakhir itu ada quantum ledger database. Ini lebih ke audit sih yang saya baca-baca sih. Cuma untuk emang ini masih belum saya bisa pakai juga untuk yang quantum ledger database. Oke, lanjut. Oke, ini sekarang masuk ke monitoring web based income scaling ya. Mungkin pertama saya coba tentang proses dulu. Proses itu udah layanan log sama observasi yang disediakan oleh OS. Jadi fungsinya itu ya untuk istilahnya mengawasi, analisa, dan mengoptimalkan kerja serta kesehatan aplikasi dan infrastruktur. Jadi istilahnya untuk monitoring dari aplikasi kita dan infrastruktur bisa dalam satu cloud ini. Seperti itu. Oke, use case-nya ini bisa mendeteksi, misalnya deteksi anomali yang dari aplikasi maupun dari infra kita, misalnya dari isi itu tiba-tiba ada CPU tinggi, kita bisa lihat dari protos ini. Lalu kita juga bisa set alarm. Jadi misalnya kita set kalau misalnya memang CPU kita lebih dari 20%, kita set email atau ke chat kita lah, misalnya Slack atau Google Slash, itu bisa dari sini juga. Lalu visualisasi log sama metrik. Nah, ini mungkin lebih ke bikin dashboard ya. Misalnya kita mau bikin satu dashboard, akan kita tampilkan. Jadi untuk dari developer konsum nih visualis, misalnya CPU, memori, atau apa aja yang metrik-metrik yang diperlukan, itu bisa kita bikin dalam satu dashboard itu. Jadi mereka juga nggak terlalu ke beberapa halaman gitu saya pikir. Lalu ini lebih ke memang ada beberapa action lagi selain aset alam ya, misalnya di dalam capacity tinggi atau misalnya bukan di sipil lain, misalnya kalau ini kemarin case yang kemarin saya pakai sih, misalnya pada pengecekan AWS itu kan ya ada pengecekan node ya, node. Pada saat pengecekan node dari AWS itu gagal, itu kita bisa otomatis itu ngereset untuk restart isi itunya. Jadi kita nggak perlu lagi harus ada manual untuk klik ribut-ribut terus. Jadi kayak setelah ada alarm itu, kita bisa langsung bikin action untuk ribut dari isi-isunya tersebut. Seperti itu. Untuk troubleshoot isu ya dari log-log yang terkumpul, sebenarnya kita bisa dengan gampangnya melihat data-data ini ada apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi kita bisa troubleshoot dari log-log tersebut. Dan insight ini sebenarnya lebih ke data-data yang ada, misalnya log-log yang ada, kita bisa bikin insight apakah dari misalnya kayak slow query log atau apa gitu. Saya itu bisa dimasukkan juga, dan itu kita bisa insight nih, ini apa sih yang bikin lambat seperti itu. Oke, mungkin lanjut untuk slide ini. Oke, sekarang masuk ke traffic. Ini traffic routing menggunakan ALD ya. Jadi traffic routing ini dipakai untuk lebih ke scaling juga sebenarnya untuk ALD ini. Jadi ALD itu layanan untuk mendistribusikan traffic secara otomatis ke beberapa node yang misalnya dengan node yang sama ya, saya untuk statusnya. Jadi ini memang untuk high availability sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang ada satu node tidak cukup, itu tidak cukup satu node, kita bisa bikin dua node dan kita bisa load balancing dari sini. Dan load balancing ini memang biasanya kita bisa bikin weight juga, misalnya dalam 70% ke A atau 30% ke B, itu bisa, atau 50-50 bisa seperti itu. Oke. Fitur-fitur ELD ini mendukung hybrid. Mode hybrid ini sebenarnya kita bisa set
node-nya itu ke on-premise juga sebenarnya. Cuma biasanya untuk on-premise itu harus dimasukkan ke dalam VPC. Jadi yang penting sih udah masuk ke dalam network AWS, itu harus sudah bisa masuk ke menggunakan ELB. Nah, high availability ini jadi biasanya kan kalau misalnya udah scaling itu kan udah lebih dari satu node ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang ada satu node yang mati, dia akan selalu ngecek. Jadi kalau misalnya mati, itu untuk traffic-nya nggak bakal masuk ke situ. Jadi dia emang selalu ada hot check. Untuk hot check-nya ini akan dijelaskan di bawah. Jadi dia akan selalu, kalau misalnya ada yang mati, dia akan ngarahkan ke situ untuk traffic-nya. Jadi otomatis dimatikan untuk traffic ke node tersebut, lalu akan masuk ke node yang sehat saja sih. Untuk scalability ini ya memang ini memang untuk scaling ya. Jadi kalau misalnya emang tiap ada node baru, dia akan selalu masuk ke dalam node tersebut. Dan selama untuk node-nya itu dalam satu grup sebenarnya. Oke, lanjut ke hot check. Jadi ELB ini gimana sih dia tahu kalau misalnya untuk node yang dipakai itu bisa diakses gitu sebenarnya. Jadi hot check ELB itu pasti selalu melakukan hot check ke dalam node yang dipakai. Jadi kalau misalnya memang pada saat hot check tidak bisa atau tidak bisa mengakses aplikasinya, dia pasti akan langsung di take out untuk load balancing ya ke dalam node tersebut. Jadi dia hanya meneruskan transaksi ke node yang ada lanjut ke ini load balancer ya. Untuk transaksi sebenarnya sih emang seperti itu untuk cara kerjanya. Jadi dia hanya mengecek aplikasi-aplikasi yang bisa diakses sih sebenarnya. Oke, mungkin lanjut ke tipe-tipe load balance. Ini ada 3 sebenarnya untuk application load balance, network load balance, sama get load balance. Jadi ada application load balance itu ideal untuk mengalihkan itu beralih aplikasi ya sebenarnya seperti URL atau HTTP. Jadi ini misalnya kita mau hanya bukan network ya sebenarnya, ini lebih ke HTTP-nya diarahkan ke node tertentu gitu ya. Nah untuk networknya itu kita memakai network balance. Jadi ini lalu lintasnya menggunakan TCP atau UDP. Jadi kayaknya ini udah bukan layer aplikasi lagi, langsung ini layer network. Jadi sudah langsung ke IP tertentu ya, udah bukan network lagi, aplikasi lagi. Lalu untuk gateway balance ini juga saya juga masih belum terlalu pakai karena ini mengalihkan ini ke layanan-lainnya seperti firewall atau misalnya layanan seperti gimana ya, lebih ke langsung layanan tertentu sih sebenarnya. Ini contohnya sih kalau saya baca seperti firewall atau sistem deteksi penjagaan intrusi atau inspeksi pada paket network sih. Sebenarnya ini lebih ke situ sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bukan aplikasi, lebih ke layanan sebenarnya, layanan. Jadi misalnya kalau misalnya kita memakai firewall ada beberapa node, itu bisa menggunakan gateway load balancer seperti itu. Oke, mungkin lanjut. Oke, sekarang ke auto scaling. Ini mungkin bisa nyambung ke yang LB tadi ya. Jadi auto scaling itu? Jadi auto scaling itu di dalam AWS itu ya, itu ada fitur namanya auto scaling. Jadi tapi untuk auto scaling ini kita tuh harus ada beberapa faktor itu sih kayak yang harus dipenuhin gitu misalnya. Satu, untuk kita harus membuat template atau image. Lalu dalam satu template itu kalau bisa sih tidak ada penambahan aset-aset seperti itu, karena ini benar-benar seperti pot sih ini cara kerja. Jadi emang harus aset-aset itu emang harus di luar situ gitu saya. Nah untuk selling itu sebenarnya ada 2. Nah vertikal sama horizontal. Kalau vertikal itu prosesnya meningkatkan kapasitas komputasi sih dari sebuah instance. Jadi sumber daya seperti CPU dan RAM ini itu
namanya vertical scaling. Jadi saya saat waktu resource tidak cukup, dia akan menaikkan CPU dan RAM-nya. Jadi tidak menaikkan node-nya seperti itu. Nah, step-stepnya ini biasanya dari scaling ini udah otomatis. Misalnya saat melakukan vertical scaling, ini dapat dilakukan dengan jadi pertama menghentikan instance dulu dari AWS-nya. Jadi dia menghentikan instance. Lalu ini langsung mengubah ukuran instance-nya jadi mengubah ukuran instance-nya. Nah, setelah mengubah itu kan biasanya dia mati. Jadi dia akan mengalihkan lalu lintas ke instance yang pasif. Jadi memang dari mereka itu dia siapin dulu instance pasifnya seperti itu. Nah, setelah selesai dari sekalinya itu dia akan langsung balikan lagi ke instance yang aktif seperti yang setelah di scaling tersebut. Jadi memang itu step-stepnya yang dari AWS lakukan. Lalu masuk ke horizontal scaling lah ya. Ini mungkin yang bisa yang biasa dilakukan misalnya kayak di Kubernetes seperti itu. Jadi ini lebih ke penambahan node atau kalau Kubernetes kan penambahan pods biasa, tapi ini penambahan langsung node langsung gitu saya. Nah ini biasanya memang memerlukan template image. Jadi kita harus install dulu semua aplikasi yang dalam satu server, lalu kita bikin image dari server tersebut. Nah image tersebut kita harus bikin auto scaling group. Jadi itu saat bikin auto scaling kita harus set image tersebut. Jadi nah setelah kalau misalnya emang ada penambahan node dalam auto scaling group tersebut, itu ALB akan otomatis balancing ke setiap node tersebut seperti itu. Nah, memang kalau misalnya emang ya isi auto scaling ini memang biasanya memang bekerja sama dengan ALB sih. Jadi saat scaling, misalnya scaling horizontal, dia ELB itu benar-benar akan membagi traffic ke dalam node yang aktif seperti itu. Oke, mungkin dalam auto scaling horizontal, ya seperti yang tadi saya jelaskan, ini ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Launch template itu yang sudah saya bilang tadi, kita harus install seluruh aplikasi yang kita butuhkan, lalu kita akan bikin template-nya, template image. Lalu kita harus bikin grup juga, grup auto scaling. Grup auto scaling ini biasanya emang komponennya ya dari template itu. Lalu harus ada minimum kapasiti yang berapa, yang kita pengen bisa kapasitinya berapa, lalu kita butuh set juga maksimum kapasitinya berapa. Lalu ada scaling polisi. Jadi scaling polisi itu kita nentuin rulesan nih. Kapan sih kalau misalnya mau dinaikin, misalnya pada saat CPU berapa gede, kita mau naikin scaling kita gitu, naikin nambah cost lagi, nambah node lagi seperti itu. Itu harus di set polisi juga, dan kapan kita harus ngurangin seperti itu. Ya, ini mungkin ini penjelasan untuk auto scaling. Lanjut selanjutnya. Ya, mungkin untuk introduction tadi udah selesai, yang lanjutan kemarin. Jadi itu memang sampai auto scaling. Selanjutnya mungkin saya akan jelaskan soal IAM lagi. Ini lebih ke in-depth sedikit sih dari yang kemarin. Jadi apa sih IAM itu? Jadi IAM itu layanan yang untuk mengelola user group dan izin akses user. Jadi yang seperti kemarin saya kasih tahu itu usernya AWS itu ada dibagi dua. Jadi user root sama user IAM ini. Jadi user IAM ini. Jadi user root itu memang kita sebenarnya benar-benar seperti super admin, bisa akses ke semua AWS akun kita. Nah, dengan IAM ini kita bisa manage user nih. Misalnya kita bikin user baru untuk developer, dan itu hanya bisa akses ke beberapa service saja, itu kita bisa setting dari AWS IAM ini. Nah, okay, AWS IAM ini sebenarnya sama seperti root.
user itu dia bisa diakses dari CLI, SDK atau ya konsol ya, konsol itu konsol API. Nah, setiap kita bikin user IAM itu dia punya kredensial sendiri. Umumnya sih sama seperti user biasa ya di website lain. Jadi setiap user punya kredensial sendiri dan kita juga bisa set beberapa kredensial dalam satu user sebenarnya. Jadi nggak cuma satu. Misalnya developer nih, dia mau bikin satu kredensial untuk laptop satu, atau dia punya PC, dia set bikin baru lagi nih kredensial baru dengan user yang sama, itu bisa seperti itu. Oke. Sekarang kita mungkin ke IAM Groups. IAM Groups mungkin penjelasannya seperti ini sih. Kan kita mungkin mau set per user ya, misalnya kita mau set satu developer untuk akses ke misalnya ke isi itu dengan read access. Nah, kita mau set lagi, bikin satu user lagi dengan satu user developer lagi dengan akses yang sama seperti itu. Jadi IAM Group ini kita bisa bikin satu grup dan kita bisa memasukkan polisi yang sama untuk misalnya tadi ya dengan read only ya, di situ kita bisa masukkan polisi tersebut ke dalam isi tersebut. Lalu kita bisa memasukkan user-user IAM ke dalam grup tersebut. Jadi kita tidak usah memasukkan bikin satu user, masukin satu polisi, bikin satu polisi. Jadi nggak usah seperti itu. Kita bisa kelompokkan saja dalam satu grup tersebut. Oke, jadi untuk IAM group, nah untuk grup itu, grup dan user itu biasanya kan untuk aksesnya dimasukkan namanya dengan polisi ya namanya ya, nama IAM polisi. Nah, yang menentukan kita bisa mau menentukan user tersebut masuk ke service mana aja itu, jadi kita harus set polisinya apa aja. Jadi ya seperti tadi mungkin yang isi itu kita mau masukin isi itu ke dalam user tersebut dan polisi tersebut itu sebenarnya masih bisa detail lagi sebenarnya, dan itu bisa formatnya itu biasanya JSON kalau misalnya dalam AWS misalnya kita mau read on full access ke dalam ke isi itu dan kita bisa set node mana sih yang boleh diakses ke developer atau ke user tersebut, itu kita bisa setting juga, dan kita juga bisa setting region mana sih yang boleh diakses untuk user tersebut, kita bisa setting situ. Nah, ya untuk formatnya mungkin dari menggunakan JSON ya gitu, nanti mungkin akan saya coba itu lagi, nggak ada sini dulu sih. Lanjut mungkin ke ini IAM Roles ya. Nah, IAM Roles itu digunakan untuk memberikan izin akses kepada entitas AWS lainnya. Jadi maksudnya entitas AWS lainnya itu seperti service lainnya sih. Misalnya contoh, AWS itu kan nggak cuma satu ya untuk produk-produknya. Jadi ada Lambda ada di situ. Nah, itu termasuk entitas dari AWS tersebut. Nah, jadi ini ditempelkan ke dalam entitas tersebut. Misalnya kita bikin satu, mungkin lebih ke contohnya aja yang lebih enak. Misalnya kita buat Lambda, bikin function Lambda, dan Lambda tersebut membutuhkan akses ke dalam S3. Nah, kalau misalnya kalau misalnya aplikasi biasa, kita kan harus bikin user IAM lagi tuh, user IAM dan dimasukkan ke dalam aplikasinya, guys. Nah, jadi ada sebenarnya IAM ini itu bisa memudahkan itu, nggak usah bikin satu user lagi dan bikin key lagi, itu nggak usah. Jadi kita bikin satu roles itu isinya karena podcast tadi isinya dia bisa akses ke dalam S3. Nah, roles ini sama kayak user atau group ya. Jadi roles ini bisa dimasukkan polisi lagi sebenarnya. Dan misalnya kita bikin satu roles, masukkan polisi bisa akses ke S3, dan roles ini bisa kita tempelkan ke dalam Lambda tersebut. Nah, setelah selesai,
Lambda itu akan bisa mengakses S3 kita. Jadi kita nggak usah bikin satu user lagi dan kita harus masukkan key lagi ke dalam Lambda-nya, itu nggak perlu lagi sih. Jadi emang itu enaknya untuk proses seperti itu. Jadi memang kalau misalnya AWS kan kebanyakan udah cloud ya. Jadi itu memang memudahkan penggunaan akses IAM-nya. Jadi nggak terlalu banyak user atau ya ke dalam agak untuk aplikasi tersebut gitu misalnya. Oke, udah selesai mungkin. Ya mungkin ini udah selesai.